Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fiikum. Alhamdulillah. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita dalam mempelajari kitab Khud Aqidatak minal Kitab was Sunnah Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu taala. Baik, tunggu sebentar ya. Apa nih tadi dari toilet tab. Kita lanjut kembali. Sampai mana Ikhwan pembahasan kita? Jenis syirik akbar. Pertanyaan ketiga Ustaz. Syirik apa jenis syirik akbar? Ya, di antara bentuk syirik akbar yang pertama kita sebutkan kemarin apa? Al-istighatsah. Ada yang bisa sebutkan dan jelaskan apa?
Istighosa adalah meminta keselamatan dari penderitaan dan kebinasaan. Terus, Meminta pertolongan ketika sulit atau genting. iya, iya, meminta pertolongan dalam keadaan Genting. sulit atau genting. Itu istighothah. Kemudian ada berapa jenis istighothah? Ada 4 Ustaz. Penjelas aksi ini. Ada 4. Ada yang bisa sebutkan? Sudah, Ustaz. Beristighosa kepada Allah. Ada yang bisa sebutkan jenis-jenis istighothah? Beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua beristighosa kepada orang yang telah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu memberikan keselamatan. Tadi istighothah kepada Allah, apa ini hukumnya? Istighothah kepada Allah, Amalan yang paling utama dan amalan yang paling sempurna, merupakan kebiasaan para Iya. nabi dan rasul. itu merupakan apa? Kebiasaannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, sambung. Yang kedua. Kemudian istighothah yang kedua tadi apa? Istighosa kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang hidup tapi tidak hadir atau tidak mampu memberi keselamatan. Istighosa seperti ini sebagai bentuk kesyirikan. Iya, ini seperti ini bentuknya kesyirikan. Ada absennya? Tarik, Abu Nadifah. Kasih absen. Supaya kita sebut namanya, suruh menjawab. Hadir. Kan? Belum catat itu. Sudah Ustaz, sudah dikirim Ustaz. Memang kalau Mas Agus dia pipang. Tidak hadir dia. Kalau sana hadir tuh. Baik. Ya, sudah ada absennya ya? Silakan. Abu Rafif, apa istighothah yang ketiga? Beristighosa kepada orang yang hidup dan mengetahui dan mampu memberikan pertolongan. Hukumnya boleh. Iya. Hukumnya boleh. Jadi beristighothah kepada orang yang masih hidup itu hukumnya boleh dengan syarat dia hadir, dia mampu, ya. Dia hadir dan dia mampu, itu 2 syaratnya. Beristighothah kepada orang yang masih hidup itu dengan 2 syarat, ya. Dia mampu menolong kita, ya, dan dia hadir di saat itu ketika kita minta tolong kepadanya. Baik. Minta tolong ketika dalam keadaan genting, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa, dalam kisah Nabi Musa, ketika ada seorang dari kaumnya yang menolong kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa alaihissalam menolongnya. Ya. Ketika ada pertengkarannya terjadi di antara seorang dari kaumnya Nabi Musa dan satu dari kelompok yang lain, golongan yang lain musuhnya, maka Nabi Musa menolongnya. Baik. Kemudian istighothah yang terakhir, yang keempat, siapa? Jamal. Apa istighothah yang keempat? Orang yang masih hidup hadir tapi tidak mampu memberikan pertolongan, maka seperti ini disebut tercela. Istighothah seperti ini apa hukumnya? Tercela. Iya, tercela ya. Iya. Beristighothah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu, ya. Seperti kata beliau, mitlu ayastaghitha al-ghariqu bi rajulin mashlul, ya. Orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang lumpuh, tidak punya tangan. Caranya ini hal yang tercela, tidak boleh. Ya. Hukumnya apa? Tidak boleh, ya, karena bentuk mencela. Baik, barakallahu fikum.
Itu penjelasan tentang istighatsah, ya, penjelasan tentang istighatsah. Dan sudah kita jelaskan kemarin, ya istighatsah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Di antara hikmah ketika kita ditimpa sebuah musibah, ikhwan, ketika kita ditimpa sebuah masalah, ya siapa sih yang tidak pernah ada masalahnya? Ya, siapa yang tidak pernah ditimpa sebuah ujian? Kita semua pasti pernah merasakan, ya, dan pernah ditimpa dengan yang namanya ujian, masalah. Maka di antara hikmah dari ujian tersebut agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil sisi baik, ya, ambil sisi yang baik dari ujian dan musibah yang kita dapatkan. Ujian apapun itu, ujian dalam keluarga, ujian dengan istri, ujian dengan anak, ujian dalam pekerjaan, ya, musibah ujian dalam urusan dagang kah, atau dengan tetangga, atau ada urusan dengan keluarga, orang tua, saudara, apapun ujian yang kita rasakan, itu diantara hikmahnya agar kita kembali kepada Allah, ya, dan juga agar kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dicipta dalam keadaan lemah, kita lemah, ya. Prinsip dan simbol orang-orang beriman adalah la haula wala quwata illa billah. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara doa yang sangat bagus yang kita baca, ya, ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, yang juga disebutkan oleh penulis, yaitu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfa'ata. Tunggu sebentar ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan jalan keluar dari setiap ujian dan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, ya. Terkhusus apalagi ketika kita berada dalam kesempitan, kita terdesak dengan masalah menumpuk banyak masalah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa ini itu diriwayatkan, doa ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, alhamdulillah. Baik. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi SAW kepada putrinya, wahai putriku, ya, apakah yang menghalangimu untuk mendengar apa yang saya wasiatkan kepadamu? Yang kau baca doa ini, hendaknya kau baca doa ini di pagi hari dan di sore hari. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada siapa? Anaknya, putrinya, yang paling beliau cintai, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi memerintahkan dan menganjurkan kepada Fatimah dan juga tentunya kepada kita semua, ya, kepada kita semua, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah, ya, pelajaran yang diambil dari hadits ini adalah bukan dikhususkan kepada siapa yang diajak berbicara, tapi kepada keumuman, ya, keumumannya. Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah untuk membaca doa ini ketika pagi dan sore hari. Dan ini masuk dalam zikir pagi, zikir sore. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Masya Allah, ya. Jadi berdoa menggunakan apa? Menggunakan
dua nama Allah, ya, menggunakan nama Allah yang begitu agung dan begitu tinggi, begitu sempurna, itu Hayyu Qayyum. Ya, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Birahmatika astaghith. Ya Allah, dengan rahmatmu saya beristighatsah. Dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah saya meminta pertolongan. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah setiap urusan-urusanku. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah setiap urusanku. Wala takilni, ya birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah saya minta pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau sandarkan urusanku itu kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Masya Allah. Doa ini adalah doa yang sangat agung, doa yang mengandung penyandaran. Ya, hadha doa min a'zamil ad'iyati allati tatadammanu tahqiqul ubudiyyah lillahi rabbil alamin. Para ulama menjelaskan, antara para ulama menjelaskan bahwasanya doa ini adalah doa yang sangat agung, yang di dalam doa ini mengandung tahqiq, mengandung pengaplikasian, perealisasian, ya, penggunaan, bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan tauhid, pengamalan ubudiyah yang sangat sempurna di dalam doa ini. Doa ini mengajarkan kita tauhid yang begitu luar biasa, penyandaran tawakal yang luar biasa. Ya Allah, dengan nama-namamu ya Allah, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, saya minta ya Allah, dengan rahmatmu saya beristighatsah. Tatadammanu tawassul ila Allah Ta'ala bi asma'i wa sifati. Di dalam doa ini mengandung apa? Mengandung tawassul. Apa itu tawassul? Menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Dan di antara tawassul yang dianjurkan bahkan ya disunnahkan adalah tawassul menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa nama dan sifat Allah yang dipakai dalam doa ini? Hayyun Qayyum. Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri. Allah yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah yang akan terus ada, yang akan terus kekal dan tidak akan pernah binasa. Maka bersandarlah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Manusia itu lemah. Ya, manusia itu lemah. Kekuatan kita ini lemah. Jangan pernah bersandar mengatakan, enggak apa-apa ji, saya punya, ada ji bosku, ya, ada ji keluargaku, ada ji orang tuaku, ada ji ini. Jangan pernah ikhwan bersandar. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada Allah, kepada zat yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Ya, dan juga di antara nama Allah yang kita bertawasul dengannya dalam doa ini adalah rahmat. Ya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Wal abdu yastamidu al-abdu yastamidu al-auna wat ta'yida min qaumiyatihi azza wa jalla. Min quyumiyatihi, ya. Apa ini bacanya? Min Allah musta'an. Wal abdu yastamidu al-auna wat ta'yida min quyumiyatihi azza wa jalla. Kama yastaghithu bi rahmatihi allati wasi'at kulla syai' la'allahu yanalu minha ma yas'aduhu fi dunyahu wa akhiratihi. Baik, seorang hamba itu bersandar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala,
melalui kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia beristighatsah menggunakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmat Allah, kasih sayang Allah itu melingkup segala sesuatu. Dia berharap semoga dia mendapatkan dan meraih apa yang menjadi cita-citanya yang membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian dia thumma yas'alullah ta'ala salahal umuri wal ahwal. Kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan segala perkara dan keadaannya dengan mengatakan aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Ai jami'a umri. Perbaikilah seluruh perkaraku. Masya Allah, semua perkara kita sandarkan kepada Allah, perkara kecil ataupun perkara besar. Fi baiti wa ahli wa jirani wa ashabi wa amali wa dirasati wa fi nafsi wa qalbi wa sihhati. Ya Allah, perbaiki semua urusanku ya Allah, baik dalam rumahku, dalam keluargaku, bersama dengan tetanggaku, bersama dengan sahabatku, amalan-amalanku. Ya Allah, perbaikilah, bantulah aku dalam belajar, bantulah aku dalam mengendalikan diriku, bantulah aku dalam menata hatiku, bantulah aku dalam menjaga kesehatanku. Masya Allah. Fi kulli syai'in yata'allaku bi. Semua sesuatu yang berkaitan dengan diriku, ya Allah, perbaiki ya Allah. Ij'al ya Rabb as-salah wal afiyah hadli wa nasibi. Ya, jadikanlah kebaikan dan keselamatan itu ada pada bagian diriku, insyaallah, di setiap keadaanku. Ya, insyaallah ya, doa ini sangat luar biasa. Amalkan ya. Insyaallah amalkan. Ya, baca doa ini ya. Ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, nanti saya tagih insyaallah. Semua ikhwah harus bisa hafal ini. Ya. Doa ini. Tentunya dihafal, bukan sekedar dihafal tapi diamalkan. Atau ada yang sudah hafal ya? Pak Agus kayaknya sudah hafal. Kita dengar kalau Pak Agus baca doa ini. Baru Hafal, apa Pak Agus? sepotong, Ustaz? Hafal sepotong, kasih selesai Pak Agus sampai lengkap. Kadang-kadang Doa lupa, ini luar Ustaz. biasa. Lupa baca. Makanya diamalkan. Kalau tidak mau lupa, amalkan. Kalau antum baca tiap hari 2 kali, pagi dan sore, saya yakin 1 bulan antum amalkan, seumur hidup antum tidak lupa, insyaallah. Apalagi kalau tiap hari, tiap tahun antum, bahkan ya, seumur hidup antum amalkan, tidak akan lupa. Saya tanya Pak Agus, kenapa bisa surah Al-Fatihah sampai sekarang tidak bisa dilupa? Karena sering dibaca, Ustaz. Sering dibaca itu kuncinya. Bahkan kita tengah sadar saja bisa baca surah Al-Fatihah. Nah, doa ini hafalkan dengan mungkin. Hafalkan dengan penuh keyakinan. Hafalkan dengan penuh keimanan. Hafalkan dengan penuh penghayatan. Paham ikhwan? Paham ya? Iya. Ya qayyum birahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni. Pertama, baca doa ini di pagi dan sore hari. Kedua, baca doa ini ketika kita lagi ditimpa musibah berat, ya, apapun musibah, ujian, apalagi musibah yang ya secara logika kita sudah tidak punya lagi jalan keluar, maka baca doa ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat keajaibannya, ikhwan. Lihat keajaibannya. Yang penting kita jujur kepada Allah. Penting kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini dengan penuh tadabburan, dengan penuh keyakinan kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar di setiap masalah kita. Fahimtum? Paham ya? Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah itu selesai pembahasan pertanyaan yang pertama di bab yang kelima. Pertanyaan yang pertama di bab yang kelima yaitu bab pertanyaan hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibi. Kita baca sama-sama. Setelah itu kita hafalkan. Atau ada yang sudah hafal pertanyaan ini? Belum ada? Kayaknya Abu Qaddafi kayaknya sudah hafal. Belum ya? Belum. Tes dulu. Tes sedikit. Baik. Ayo semuanya kan kita baca. Dengarkan, ikuti semuanya. Hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin. هل نستغيث بالأموات أو الغائبين
Hal nastaghithu bil amwati awil ghaibin. هل نستغيث هل نستغيث بالأموات أو الغائبين La nastaghithu bihim. لا نستغيث بهم La nastaghithu bihim. لا نستغيث بهم Qala Allah Ta'ala قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله والذين والذين يدعون يدعون من دون الله الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 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 أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. Tunggu sebentar. Suratun yang kalau yang saya hafal Ustaz agak berbeda dengan Ustaz tadi sebut itu. Coba Pak Agus baca apa yang Pak Agus hafal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ulang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nah, sudah pasti Pak Agus salah baca. Salah baca Ustaz. Wih, Iya. salah baca hafal, Pak. Ustaz. Coba Pak. Karena jelas salah, maknanya salah Pak Agus. Jadi gini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Pak Agus tidak hafal asli Linda. Langsung sya'ni. Oh, Aslih li sya'ni. Iya, jadi Selama ada saya asli nih. berarti saya harus Kayaknya buku yang Pak Agus pakai itu terhapus kayaknya sedikit anunya itu, jadi tidak kelihatan. bisa jadi Ustaz. Iya, karena kalau langsung sya'ni Pak jelas maknanya fatal, salah. Oh, Iya. li sya'ni. Ya, li sya'ni itu asli li sya'ni. Artinya asli. Perbaikilah urusanku. Kalau asli li itu dihilangkan, ya langsung birahmatika li sya'ni. Ya Allah dengan rahmatmu perkaraku. Ya ada apa dengan perkaraku? Kalau hilang asli li ya salah, fatal artinya. Harus ada asli li. Ya Allah perbaiki. Apa yang mau diperbaiki? Li sya'ni. Sya'ni artinya urusan-urusanku. Ya, jadi coba Pak Agus cari, atau ikhwah, siapa ikhwah yang sudah ada, cari di internet, kirimkan Pak Agus yang benarnya. Karena kan Nanti di kitab kita ini kan dikitabkan kita tidak lengkap ini, cuma ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, tidak ada asli li sya'nikul dan seterusnya, tidak ada. Oh, Coba kirimkan Pak Agus. Ada Ustaz, yang ada Ustaz. benarnya. Insya Allah nanti ana langsung kasih. Masyaallah. Berarti Ya, selama ini Ustaz ya. Anas salah ini Ustaz. Alhamdulillah. Aduh. Allah mudahkan kita belajar, ya. Dengan belajar kita bisa memperbaiki kesalahan itu, alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Agus, Masya Allah. Semangat Pak Agus. Semangat Salah Ustaz. belajarnya, semangat mengamalkan ilmunya, Masya Allah. Lanjut Ivan. Tadi sampai mana? Ulang. Semuanya. Qala Allah Ta'ala. Ta'ala. والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دون الله والذين الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يخلقون
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء أموات غير أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النحل. سورة النحل. تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. سورة الأنفال. سورة الأنفال. وقال صلى الله عليه وسلم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. حسن رواه الترمذي. حسن رواه الترمذي. Hasan rawahu Tirmidzi. Baik. Ya, ini di-startkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah ini kita startkan di pertemuan berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup mendengarkan. Benar saya follow ini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.